Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebagaimana janji saya di minggu lalu bahwa video yang kemarin saya buat itu kualitasnya kurang bagus dari segi soundnya, maka saya buatkan lagi video penjelasan materi pertemuan kedua untuk tata laksana penulisan ilmiah. Baik, saya mulai saja. Di pertemuan kedua, kita membahas untuk melanjutkan materi dari pertemuan pertama, masih mengenai pengantar penulisan ilmiah. Dan sedikit kita review dulu sebelum memulai ke materi baru, bahwa di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penelitian, kemudian kapan penelitian itu harus dilakukan, dan juga langkah apa saja yang terdapat dalam metodologi ilmiah. Nah, sedikit review bahwa mungkin teman-teman juga bisa mengingat kembali apa yang sudah disampaikan di pertemuan pertama, bahwa apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Penelitian ini adalah suatu usaha untuk mengetahui melalui upaya pencarian atau penyelidikan atau juga melalui percobaan yang cermat, yang tujuannya itu adalah untuk menemukan atau menafsirkan pengetahuan baru dengan menggunakan metode ilmiah yang mengandung unsur sistematis, logis, dan empiris. Di pertemuan lalu juga sudah dibahas mengenai apa yang dimaksud mengenai apa itu pengertian sistematis, logis, dan empiris. Nanti teman-teman bisa mereview kembali materinya. Jadi intinya si penelitian ini adalah suatu usaha, baik itu untuk melakukan pencarian atau penyelidikan atau melalui percobaan yang tujuannya itu adalah untuk menemukan atau menafsirkan pengetahuan baru. Jadi kalau istilah dari penelitiannya sendiri, kalau dari bahasa Inggris itu kan research ya, jadi re-nya itu adalah kembali, search itu cari, berarti sebetulnya ini adalah sudah ada nih modalnya. Pengetahuan itu sudah ada, hanya saja bagaimana caranya kita menafsirkan kembali pengetahuan yang sudah ada, atau bisa jadi sebagai penambahan pengetahuan tersebut, atau juga sebagai pembantahan pengetahuan tersebut. Kemudian, kapan sih penelitian ini harus dilakukan? Penelitian ini bisa dilakukan apabila muncul atau ditemukannya suatu permasalahan. Jadi teman-teman memang untuk melakukan penelitian ini harus berangkat dari yang namanya masalah dulu. Masalahnya bentuknya seperti apa? Bisa berupa ketidaksesuaian pernyataan dari kenyataan, misalkan ada perbedaan antara harapan dengan yang apa yang kita inginkan dengan kenyataan di lapangan, atau ada perbedaan antara teori dengan prakteknya. Jadi kalau misalkan di buku-buku yang ada itu teorinya seperti apa, tapi ternyata di lapangannya tidak seperti itu, maka artinya di situ sudah ada permasalahan yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian. Atau juga ini sebagai salah satu upaya kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi sebetulnya tidak ada masalah yang urgent, hanya saja kita menginginkan sesuatu yang baru atau sebagai upaya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, maka kita tidak salahnya untuk melakukan penelitian. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu adalah sebagai warna baru di pengetahuan yang lama. Bisa jadi itu menjadi penemuan baru yang bisa menggantikan teori-teori atau pengetahuan yang lama. Kemudian untuk langkah-langkah metodologi ilmiah, untuk langkah-langkahnya ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi tadi sudah dibilang bahwa penelitian ini harus berangkat dari yang namanya masalah penelitian, masalah gitu ya. Artinya kita harus mengidentifikasi, kita harus merumuskan terlebih dahulu apa yang mau kita angkat sebagai masalah penelitian, apa yang mau kita pecahkan dalam penelitian. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kemudian yang kedua adalah menyusun kerangka pemikiran. Jadi setelah kita mengetahui masalahnya apa, kita sudah merumuskan masalahnya apa, maka kita bisa mulai untuk menyusun kerangka pemikiran. Kita bisa mencari teori-teori pendukung sebagai bahan kita untuk menyusun kerangka pemikiran. Artinya pada saat kita menyusun hipotesis atau kita bisa pada saat kita merancang metodenya seperti apa, kita sudah punya gambaran seperti itu. Jadi ada kerangka pemikiran yang nantinya akan mendasari langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang ketiga baru kita merumuskan hipotesis.
Jadi apabila kita sudah menemukan atau memperoleh teori-teori pendukungnya, kita baru bisa merumuskan hipotesisnya seperti apa. Jadi pada saat kita merumuskan hipotesis, artinya kita kan mengajukan dugaan awal sementara. Jadi pada saat kita di tahap merumuskan hipotesis itu bukan berarti artinya kita sudah menemukan kesimpulannya, tapi langkah selanjutnya adalah kita harus menguji hipotesis tersebut terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut tanpa kita melalui proses pengujian hipotesis. Baru nanti proses pengujian hipotesis ini untuk membuktikan apakah dugaan awal yang tadi kita rumuskan itu betul atau tidak, itu yang akan menjadi bahan kita untuk menarik kesimpulan. Jadi ini adalah langkah-langkah metodologi ilmiah yang memang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian. Oke, itu adalah review dari pertemuan pertama. Selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan masih di pengantar penulisan ilmiah, karena di pertemuan pertama kita hanya membahas pengantar metodologi penelitian, sedangkan outline yang waktu itu saya sajikan itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kita lanjutkan selanjutnya ke rumusan masalah. Oke, jadi rumusan masalah, pertanyaan yang muncul adalah mungkin bagaimana caranya kita menemukan masalah. Karena mungkin teman-teman pada waktu PKL gitu ya, pada waktu PKL sepertinya di rumah sakit itu tidak ada masalah yang bisa diangkat sebagai bahan untuk penelitian. Misalkan pada saat kalian PKL semuanya berjalan normal-normal saja, pemeriksaan radiologi juga seperti halnya pemeriksaan biasanya gitu. Jadi teman-teman tidak menemukan bahan untuk diangkat menjadi penelitian. Padahal sekali lagi penelitian ini harus berangkat dari yang namanya masalah. Bagaimana jika kita tidak menemukan masalah yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian? Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian kira-kira hal apa nih yang melatar belakangi masalah penelitian? Kenapa kita harus mengangkat masalah tersebut menjadi masalah penelitian? Seperti itu. Kita tahu bahwa yang namanya masalah penelitian ini merupakan jantung dari penelitian. Jadi bagus tidaknya penelitian atau biasanya kualitas penelitian ini berbobot atau tidak itu dimulai dari masalah yang diangkat menjadi masalah penelitian. Jadi bagaimana caranya kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian itu yang akan menjadi poin pertama dari kualitas penelitian. Jadi intinya masalah penelitian ini merupakan jantung dari penelitian. Sehingga teman-teman ini harus mulai dari bagaimana caranya kita mengidentifikasi masalah penelitian. Apabila selama ini teman-teman belum bisa menemukan masalah penelitian, mungkin ada langkah-langkah yang harus teman-teman tempuh untuk menemukan berbagai masalah. Karena saya yakin baik di rumah sakit, baik pun di lab ataupun dimanapun pasti ada yang namanya masalah yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan masalah? Kita berangkat dari masalah. Masalah itu apa sih? Nah, jadi masalah di sini, yang dimaksud dengan masalah di sini adalah adanya kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Tentu saja teman-teman pasti memiliki harapan-harapan, harapan yang baik, harapan yang sesuai dengan keinginan, tapi tidak semua harapan itu sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan. Nah, itu artinya ada kesenjangan atau gap. Kesenjangan ini juga bisa berupa kesenjangan antara teori dengan fakta. Jadi pada saat kalian belajar mengenai berbagai hal di berbagai mata kuliah, misalkan teorinya menyatakan A, tapi ternyata di lapangan ini terjadinya adalah B. Nah, ini adalah merupakan masalah juga. Dan bisa jadi masalah ini salah satunya bisa kita angkat sebagai sumber dari poin untuk melaksanakan penelitian. Jadi intinya sih masalah itu seperti apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan atau antara teori dengan fakta. Gitu aja. Jadi bagaimana caranya ini artinya di sini tuh banyak sekali kan perbedaan-perbedaan atau kesenjangan yang terjadi. Iya, pasti banyak sekali. Nah, tapi
apakah semua masalah itu bisa diangkat sebagai masalah penelitian? Itu pertanyaan lainnya. Jadi di sini kita contoh dulu ya, kita ambil contoh dulu bahwa contoh dari masalah penelitian, misalkan nilai batas dosis atau NBD yang berlaku untuk pekerja radiasi itu adalah sekitar 20 milisievert per tahun. Tapi di lapangannya ternyata masih ada atau masih terdapat pekerja radiasi yang menerima dosis radiasinya itu 40 milisievert per tahun misalkan. Ini kan artinya ada perbedaan atau kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang ada di lapangan. Jadi pemerintah sudah menetapkan nilai batas amannya itu di bawah 20 milisievert ya. Tapi ternyata di lapangan para pekerja radiasi ini masih menerima 40 milisievert. Artinya di sini ada masalah nih yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian. Atau contoh lain misalkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini mewajibkan bahwa sampah itu dikelola dari sumbernya. Namun ternyata masih banyak tumpukan sampah di lingkungan pemukiman dan menimbulkan bau serta tempat perindukan lalat misalkan. Artinya, aturan ini sudah dibuat dari 2008 loh, tapi saat ini itu masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Itu juga masalah. Contoh lainnya, misalkan, masih tingginya kejadian TB paru di Indonesia. Padahal program pengobatan dan pencegahan sudah menjadi program pemerintah sejak lama. Ini artinya ada harapan pemerintah untuk saat ini untuk memberantas TB paru. Tapi ternyata saat ini tingkat kejadian TB paru di Indonesia ini masih dalam angka yang tinggi. Artinya di sini juga ada masalah. Ini contoh beberapa masalah yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian, gitu ya. Jadi pokoknya pada saat ada kesenjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan atau keinginan dengan faktanya atau teori dengan faktanya, itu artinya ada masalah. Itu poin pertama, bahwa menemukan masalah itu sebetulnya gampang. Tinggal lihat perbedaan antara harapan atau teori dengan kenyataannya. Namun, tadi berangkat ke pertanyaan selanjutnya, apakah semua masalah ini bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian? Nah, jawabannya adalah tidak. Jadi tidak semua permasalahan ini bisa dikembangkan menjadi masalah penelitian. Ada prasyarat suatu masalah itu bisa diidentifikasikan atau dirumuskan menjadi masalah penelitian. Jadi masalah di dunia ini banyak, tapi tidak semua masalahnya itu bisa kita angkat sebagai masalah penelitian. Jadi harus ada prasyarat-prasyarat tertentu yang memang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama, tadi adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Oke, itu definisi umum dari masalah yang tadi sudah kita bahas. Oke, sekarang kalau kita sudah menemukan adanya kesenjangan atau adanya masalah, nah sekarang identifikasi yang kedua, apakah dari kesenjangan-kesenjangan tersebut ini bisa dikembangkan? Pertanyaan, mengapa sih kesenjangan itu terjadi? Jadi ingat ya, yang pertama ada masalah tadi, ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Antara yang seharusnya terjadi dengan yang terjadi sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu apakah kesenjangan tersebut bisa kita kembangkan menjadi sebuah pertanyaan mengapa sih kesenjangan itu terjadi, gitu kan? Kalau ternyata jawabannya udah itu mah udah takdir. Nah, berarti itu tidak bisa kita kembangkan lebih lanjut karena itu sudah kembali ke kalau takdir mah ya berarti itu ujungnya gitu ya. Nah, tapi di sini pengembangan pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi itu harus yang membuat sesuatu itu berkembang menjadi jawaban lain. Nah, kemudian apabila pertanyaan mengapa kesenjangan itu terjadi itu sekiranya bisa dijawab dengan alternatif lain atau dengan jawaban lain, maka persyarat ketiga adalah pertanyaan tersebut itu memungkinkan untuk dijawab dan jawabannya bisa jadi lebih dari satu kemungkinan. Nah, tiga prasyarat ini yang menjadikan permasalahan yang ada itu bisa diangkat menjadi masalah penelitian. Boleh. Kalau ketiganya ini sudah terpenuhi, maka boleh masalah tersebut kita angkat sebagai masalah penelitian. Jadi secara operasional
permasalahan penelitian ini adalah berupa rumusan kalimat interrogatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang belum terjawabkan dengan teori atau penelitian yang ada. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya penelitian itu basicnya sudah ada, yang namanya juga research, berarti pencarian ulang, artinya kan sebelumnya sudah dicari sama orang lain. Nah, tapi apabila ada variabel-variabel atau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawabkan dengan teori atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka ini adalah suatu permasalahan gitu kan, permasalahan yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Oke, kemudian masalah penelitian jika dilihat dari jenisnya, kita bisa bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis masalah penelitian yang termasuk ke dalam jenis deskriptif. Jadi jenis deskriptif ini adalah masalah penelitian atau problema untuk mengetahui status dan deskripsi fenomena. Jadi kita tidak melakukan tindakan khusus apapun, tapi kita hanya mendeskripsikan, kita hanya menjabarkan, kita hanya menggambarkan apa yang sebetulnya terjadi di lapangan. Jadi kita tidak mentreatment apa-apa, kita tidak melakukan tindakan apa-apa, tapi kita hanya mengamati, kemudian kita mencatat, mengobservasi, kemudian nanti kita jabarkan tuh sesungguhnya seperti apa. Jadi basicnya itu adalah dari observasi biasanya kalau deskriptif. Kemudian jenis yang kedua adalah komparasi. Nah, kalau komparasi ini adalah problema membandingkan dua fenomena atau lebih. Jadi biasanya jenis penelitian ini diambil dari misalkan dua teori yang berbeda atau kita melakukan dua treatment yang berbeda atau melakukan treatmentnya satu aja tapi terhadap kelompok yang berbeda misalkan. Nah, nanti hasilnya itu dibandingkan. Jadi ada dua minimal ini ada dua treatment atau dua kelompok yang bisa kita bandingkan. Dua hal yang bisa kita bandingkan itu yang dimaksud dengan komparasi. Gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah jenis masalah korelasi. Jadi kalau korelasi ini adalah masalah penelitian atau problema untuk mencari hubungan antar dua fenomena atau lebih. Jadi biasanya ini untuk melihat keterkaitan antara dua variabel. Jadi misalkan bagaimana sih pengaruh A terhadap B. Nah, kemudian atau misalkan bagaimana jika si A ini berubah, maka B-nya itu bagaimana? Atau apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi B misalkan. Nah, jadi di sini melihatnya adalah hubungan antar fenomena-fenomena, baik itu dua fenomena atau lebih, terhadap satu variabel lain gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 jenis penelitian, yaitu deskriptif, kemudian komparasi, dan kemudian adalah korelasi yang ketiga. Itu dari jenisnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari mana masalah penelitian ini bisa diperoleh? Nah, dari mana masalah penelitian ini dapat diperoleh? Tadi balik lagi, misalkan apabila teman-teman melakukan PKL atau misalkan ya selama inilah teman-teman PKL di rumah sakit yang diharapkannya itu menemukan suatu permasalahan yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian untuk bahan tugas akhir nanti kalian. Tapi ternyata di lapangan semuanya tampak baik-baik saja, mulai dari pelayanannya, mulai dari treatmentnya, atau mulai dari pengukuran proteksi radiasinya, atau dari manajemennya, atau dari apapun itu, kok sepertinya tampak baik-baik saja gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Tadi bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan masalah yang bisa kita angkat sebagai masalah penelitian. Oke, jadi jika semuanya tampak baik-baik saja, coba cek ulang. Mungkin teman-teman harus banyak melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan dan fenomena kesehatan, itu dengan cermat dan jeli. Jadi mungkin teman-teman kalau menelisik lebih jauh, mah pasti ada aja apa masalahnya. Misalkan teman-teman melakukan banyak pengamatan,
biasanya kalau PKL kan teman-teman suka dilibatkan dalam proses pemeriksaan pasien gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu teman-teman disuruh sama si A-nya melakukan A, ya udah lakukan. Kemudian lakukan B, ya sudah lakukan tanpa membandingkan, tanpa mengamati lebih jauh apakah yang harus kalian lakukan ini sudah sesuai atau tidak dengan aturan, atau sudah sesuaikah dengan SOP yang berlaku di rumah sakit, atau sudah sesuaikah dengan teori yang ada di buku-buku panduan, atau sudah sesuaikah dengan standar pelayanannya atau apapun itu. Mungkin apabila teman-teman mengamati lebih jauh itu akan ditemukan ketidaksesuaiannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membangun sikap kritis dan skeptis yang sehat tentu saja, sehingga selalu mengajukan pertanyaan mengapa, kenapa, apa sebabnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi pada saat teman-teman disuruh sama si A-nya melakukan A, ya sudah kita lakukan. Pada saat disuruh melakukan B, ya sudah kita lakukan tanpa banyak bertanya. Nah, itu sebetulnya kita bisa mengembangkan sikap kritis dan skeptis. Kepo lah sedikit gitu. Kenapa sih ini harus dilakukan seperti ini? Alasannya kenapa? Nanti kalau ini nanti hasilnya bagaimana dan sebagainya gitu. Jadi timbulkan rasa ingin tahu yang lebih. Maka tentu saja dari rasa ingin tahu yang berlebih itu, kita bisa menemukan masalah. Mungkin dari jawaban si A-nya, mungkin dari pengalaman teman-teman melakukannya, atau mungkin jawab pada saat kalian bertanya A, B, C, D kepada si A atau pada pembimbingnya itu tidak sesuai dengan apa yang sudah pernah kalian baca. Nah, itu kan artinya kita bisa menemukan suatu masalah yang bisa jadi kita angkat sebagai topik atau masalah penelitian. Nih, kemudian yang ketiga tentu saja ini kalian harus banyak membaca. Jadi membaca beberapa hasil publikasi ilmiah, terutama di bidang kesehatan, baik itu jurnal, baik itu laporan berkala, yang terbitnya secara berkala atau yang ada di internet juga tidak apa-apa. Ya, jadi memang bagaimana cara salah satu untuk memperoleh bagaimana caranya kita dapat masalah penelitian yang bagus supaya nanti penelitiannya juga bagus, ya tentu saja harus banyak membaca, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini harus rajin-rajin memaparkan diri pada stimulasi yang dan iklim ilmiah. Misalkan kalian sering hadir di dalam acara diskusi atau seminar mungkin atau sarasehan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi jangan malas untuk mengikuti acara-acara yang berbau diskusi ilmiah gitu ya. Biasanya contohnya adalah biasanya di acara seminar-seminar itu kan banyak dipaparkan mengenai hasil penelitian. Jadi di forum seminar atau forum ilmiah itu biasanya yang disampaikan oleh narasumber itu adalah based on research. Jadi apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka teliti itu biasanya hasilnya itu dipublikasikan atau disampaikan pada halayak ramai di seminar-seminar. Dan artinya kalau kita rajin menghadiri acara yang seperti itu, kita bisa dapat ide tuh dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para pakar tersebut. Jadi jangan males, jangan sungkan untuk mengikuti acara-acara yang memang terkait erat dengan keilmuan ilmiah gitu ya, baik itu diskusi atau seminar tadi atau lokakarya atau apapun itu gitu. Dan tentu saja kalau dalam lingkup kecilnya mungkin teman-teman juga bisa melakukan diskusi yang ya jangan gosip aja lah gitu ya kalau ngumpul. Jadi tetap harus ada diskusi yang berbau ilmiahnya dalam rangka tukar pikiran. Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang ini loh bahan penelitian kita nanti pada saat melakukan tugas akhir seperti itu ya. Jadi itu beberapa cara untuk mendapatkan masalah penelitian. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menentukan masalah, tadi selain prasyarat yang harus dipenuhi, yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa ada 5 kriteria utama dalam menentukan masalah penelitian. Jadi kita singkat di sini sebagai FINER. Jadi FINER. Jadi
F-nya itu apa? F-nya itu adalah singkatan dari visible. Jadi visible itu adalah apa ya? Jadi si masalah ini kalau kita mau menentukan masalah, kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya. Apakah objek penelitiannya ada, atau apakah dananya ada, atau apakah kemampuan atau keahlian kitanya ini sesuai enggak dengan apa yang kita miliki, kemudian alatnya ada nggak, bahannya ada nggak, dan waktunya juga ada nggak. Jadi visible ini lebih ke kemungkinan ini akan bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi tadi sekali lagi, misalkan kalian sudah menemukan banyak begitu masalah, kemudian kalian pilah sesuai dengan prasyarat yang tadi, oh ternyata masih ada 5 nih, misalkan ada 5 masalah nih yang bisa kita pilih. Nah, tentu saja kita kalau mau melakukan TA kan cukup satu aja ya, dan cukup satu aja gitu masalahnya. Jadi misalkan sekian banyak masalah yang kalian temui, terus kalian sudah pilah sebagaimana prasyarat yang 3 tadi di awal, ternyata misalkan kalian dapat sisanya 5, kita cukup memilih satu aja. Nah, untuk memilih satu itu, maka kita harus memperhatikan aspek-aspek atau kriteria ini. Yang pertama adalah visible, tadi kemungkinannya. Memungkinkan nggak kita melaksanakannya? Mulai dari objek penelitiannya ada atau tidak, kemudian dananya juga ada atau tidak, kemampuan kitanya bisa atau tidak, kemudian alat, bahan, dan waktunya juga memungkinkan atau tidak. Itu pertimbangan yang pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua atau kriteria yang kedua adalah I. I-nya itu adalah interesting. Jadi interesting di sini adalah masalah yang akan diteliti ini merupakan hal yang menarik perhatian kita gitu, menarik terkini tentu saja update. Jadi jangan sampai ini memungkinkan nih kita lakukan, tapi kalau kitanya tidak tertarik juga itu tidak akan menjadi sesuatu yang wah nantinya. Jadi kalian akan kerjanya itu seperti setengah hati. Jadi intinya sih kalau untuk memilih masalah penelitian itu harus yang kitanya suka. Menarik enggak gitu kan? Ini menantang kita enggak? Kalau ini dirasa, oh ini menantang banget nih dan kita tertarik, oke, itu lakukan. Gitu ya. Itu syarat yang kedua, kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga ini adalah novel. Novel di sini bukan artinya buku ya, buku cerita, tapi novel di sini adalah dari novelty. Novelty itu adalah kebaruan. Jadi kalau penelitian ini adalah merupakan sesuatu yang baru atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Bahkan mungkin merupakan bantahan atau konfirmasi hasil terdahulu. Jadi intinya sih masalah penelitian yang bisa kita angkat itu adalah masalah yang memang dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi jangan sampai kita plek ketiplek plagiarisme gitu ya, copy paste dari penelitian yang sebelumnya tanpa ada bedanya sedikit pun, itu tidak boleh. Jadi kita kita tentukan, kita memilih masalah yang mau kita angkat menjadi topik penelitian kita itu yang harus menghasilkan sesuatu yang barunya. Mungkin sederhananya adalah oke lah kita tempatnya misalkan kalau kalau penelitian-penelitian yang persis sebelumnya itu adalah misalkan di rumah sakit A, ya coba deh sekarang mah kita lakukan di rumah sakit B gitu kan. Kemudian misalkan metodenya, kalau penelitian-penelitian yang dulu pakai rumah sakitnya sama, pemeriksaannya sama, tapi misalkan metodenya coba deh kita yang berbeda atau apa gitu kan. Atau tempatnya sama, metodenya sama, coba deh kita kasusnya deh yang berbeda, misalkan klinisnya yang berbeda atau apalah. Intinya ambil sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi ada novelty-nya. Jadi tidak boleh plek ketiplek menjiplak itu sampai tidak ada bedanya sama sekali, itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini adalah etik. Etik di sini yang dimaksud di sini adalah tidak bertentangan dengan etika keilmuan maupun etika yang dianut masyarakat. Jadi tidak boleh menyalahi etika yang berlaku gitu kan. Jangan sampai kita melakukan penelitian dengan melanggar kode etik baik kode etik kesehatan atau kode etik di mana kita berada, misalkan kode etik rumah sakitnya atau kode etik kemanusiaannya, kita semena-mena terhadap pasien atau seperti apa. Nah, itu tidak boleh menentang dari kode etik yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah relevan.
Jadi, si masalah yang mau kita angkat sebagai topik penelitian ini harus sesuai dengan bidang keilmuan peneliti maupun sesuai dengan masalah yang timbul. Selain itu, masalahnya ini juga harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan penentuan kebijakan maupun sebagai dasar penelitian selanjutnya. Jadi intinya sih selain dari memungkinkan tidak untuk kita melaksanakannya, kita tertarik atau tidak, kemudian itu menghasilkan sesuatu yang baru atau tidak, kemudian itu sesuai etika atau tidak, dan yang terakhir itu sesuai tidak dengan background keilmuan kita. Nah, seperti itu. Jadi 5 kriteria untuk memilih masalah penelitian, gitu ya. Jadi diharapkan kelimanya ini terpenuhi sebelum kalian menentukan masalah yang mana yang mau kalian angkat sebagai bahan penelitian nanti di tugas akhir. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Jadi biasanya di bab pertama ini, di bab pertama di laporan TA ataupun laporan ilmiah ataupun apapun itu ya karya ilmiah, biasanya kan tidak lepas dari yang namanya latar belakang masalah. Jadi kalau kalian sudah menentukan topik atau masalah penelitian, saya mau mengangkat masalah A misalkan. Nah, tentu saja kalian harus mengungkapkan latar belakangnya apa, seperti itu kan. Dan tidak jarang banyak sekali yang kesulitan untuk mengungkapkan latar belakang masalah. Jadi kadang-kadang susah aja gitu menulis kenapa saya mengambil masalah tersebut sebagai bahan penelitian saya. Biasanya kan ada saja beberapa yang kesulitan untuk menjabarkan latar belakangnya, gitu kan. Apa ya, saya mah penelitiannya juga terpaksa, jadi saya nggak tahu latar belakangnya apa, misalkan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi sebenarnya di latar belakang itu hanya 2 hal yang diungkapkan. Jadi what and why. Jadi what-nya ini adalah apa yang kita angkat menjadi masalah penelitian, apa yang mau kita tentukan, maksudnya apa yang ingin kita tentukan nanti di akhirnya, apa yang mau kita cari, dan why. Kenapa kita mengambil masalah tersebut? Kenapa kita ingin mencari tahu hal tersebut? Jadi what and why ini yang harus ada di latar belakang masalah. Jadi latar belakang ini merupakan penjelasan tentang sesuatu hal yang melatar belakangi perlunya dilakukan penelitian. Jadi kalau kita jabarkan lebih lanjut, what and why-nya di sini adalah terdiri dari ramifikasi dan justifikasi. Jadi kalau ramifikasi ini adalah teori-teori yang relevan yang melatar belakangi masalah yang ingin diteliti. Jadi kalian ungkapkan saja di latar belakang itu teori-teori pendukung. Jadi pasti kan kita kita mengakui bahwa kita belum expert dalam penelitian, maka otomatis kita butuh penelitian-penelitian yang dahulu sebagai data-data pendukung, sebagai teori-teori pendukung. Nah, jadi di latar belakang ini kita ungkapkan saja nih teori-teori yang relevan, yang sesuai dengan apa yang mau kita angkat menjadi masalah penelitian. Jadi yang pertama kita ungkapkan saja teori-teori pendukung, kemudian yang kedua kita harus mengungkapkan justifikasinya. Justifikasi yang dimaksud di sini adalah alasan perlunya dilakukan penelitian dan meyakinkan bahwa masalah yang diajukan ini cukup penting untuk diteliti. Jadi justifikasi di sini adalah alasannya kenapa sih kita memilih masalah tersebut. Mungkin dari teori-teori yang sudah diungkapkan di bagian ramifikasinya, kita bisa menemukan suatu ungkapan yang pas gitu untuk mengungkapkan alasan apa. Kalau misalkan kita awalnya tidak tahu alasannya apa ya kita memilih masalah ini, nah, coba makanya kita berangkatnya dari teori yang sudah ada saja. Jadi kita ungkapkan dulu nih teori-teori yang relevan berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti, baru nanti kita pasti akan menemukan apa sih pentingnya. Nah, jadi alasannya
alasannya apa kita mengungkapkan atau mengangkat masalah ini menjadi masalah penelitian itu, sebutkan saja pentingnya apa tentang variabel-variabel ini yang menyebabkan yang apa tuh ya, yang membuat kita ingin tahu gitu, membuat kita ingin mencari sesuatu yang baru dari masalah tersebut. Walaupun mungkin di luaran sana banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan masalah yang kita angkat. Tapi eh, dari teori-teori yang kalian baca mungkin menimbulkan ketertarikan gitu. Kenapa kalian bisa mengangkat masalah tersebut dan ingin cari tahu apa yang terjadi apabila kita mengangkatnya atau kita melakukan penelitian mengenai hal tersebut seperti itu. Oke, jadi justifikasi di sini boleh memuat mengenai fakta-fakta, misalkan alasannya itu bahwa eh, sudah banyak dilakukan penelitian mengenai hal ini dan mungkin kalian tertarik, boleh. Kemudian pengalaman si peneliti, mungkin kalian mempunyai alasan tertentu terkait dengan masalah yang diangkat. Ini mah terkait dengan pengalaman saya pribadi misalkan. Nah, itu boleh diangkat sebagai alasannya, kemudian hasil penelitian orang lain dan digambarkan dalam bentuk besaran masalah. Nah, itu jadi justifikasi ini memuat hal demikian. Kemudian nanti fakta-fakta yang diuraikan dalam latar belakang ini juga harus didukung dengan data-data yang terbaru dan relevan dengan masalah penelitian. Jadi apabila kalian mengungkapkan data-data atau fakta-fakta dari hasil penelitian yang telah lalu, maka data-data yang diambil itu harus diambil dari data-data yang terbaru. Jadi jangan sampai yang data-data puluhan tahun ke belakang itu diungkapkan kembali. Enggak. Kalau bisa mah maksimal itu 10 tahun terakhir itu boleh diambil lagi datanya. Tapi sebaiknya sih kalau kalian sumbernya itu adalah atau apa sumber referensinya itu dari jurnal-jurnal, biasanya setiap tahun itu ada updatean data. Jadi carilah data terbaru untuk untuk ditulis di bagian latar belakang masalah. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang harus ada di latar belakang ini adalah yang pertama, penjelasan tentang ruang lingkup atau area topik yang diteliti sesuai dengan topik penelitian. Jadi, kalian tetap harus membatasi ruang lingkupnya. Jadi, jangan sampai topik yang kalian ambil itu masih terlalu luas. Contoh misalkan karena kalian adanya di pendidikan kesehatan, ambilnya adalah topik kesehatan. Tapi ternyata kan kesehatan itu masih luas, gitu kan? Jadi bolehlah kita persempit lagi. Oke, karena kalian jurusannya radiologi, kita ambil yang tentang keradiologiannya. Oke, itu lebih sempit lagi kan? Tapi ternyata dunia keradiologian itu masih juga terlalu luas. Oke, misalkan karena terlalu luas kita persempit lagi. Di dalamnya itu kan ada apa namanya proteksi radiasinya, misalkan kemudian optimalisasi faktor eksposi, misalkan atau teknik-teknik pemeriksaannya atau apapun itu. Nah, kalian bisa lebih mempersempit ruang lingkupnya atau topik yang akan ditelitinya gitu. Tentu saja kalian harus mempertimbangkan FINER yang tadi, interest enggak gitu kan, memungkinkan tidak, dananya ada enggak gitu, kemudian apa tadi sesuai kode etik atau tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus ada di latar belakang ini adalah penjelasan tentang pentingnya masalah. Tadi ya, justifikasinya harus ada nih. Tentang pentingnya masalah, ini bisa berupa fakta dan ukuran, dampak, boleh dalam bentuk angka, hasil penelitian orang lain, atau pengalaman sendiri, tingkat keprihatinan misalkan gitu ya, itu boleh diungkapkan di latar belakang. Jadi intinya sih alasan atau justifikasi kenapa masalah tersebut penting untuk dilakukan. Penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Ini juga dapat berupa perbandingan terhadap kelemahan dan kekurangan teknologi yang telah ada, misalkan gitu ya. Jadi bagaimana penggunaan teknologi terbaru. Mungkin kalau misalkan selama ini kalian belajarnya adalah cuci filmnya masih secara manual, tapi
sekarang ada teknologi baru, ada CR, ada VR, ada apa gitu ya. Nah itu juga kalau kalian tertarik itu boleh diangkat menjadi apa namanya masalah penelitian, topik penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah di latar belakang juga ini harus menunjukkan adanya research gap yang spesifik. Jadi intinya sih masalahnya itu harus kelihatan. Jadi jangan sampai teori kalian ungkapkan, kemudian alasannya itu masih apa ya, masih abu-abu lah gitu ya, tanpa menunjukkan adanya masalah yang spesifik, masalah yang jelas. Jadi inti masalah yang mau kalian lakukan ini, yang mau kalian selesaikan di penelitian ini apa itu tidak tampak. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi nanti di latar belakang itu kalian harus mengungkapkan bahwa ini loh masalahnya, ini tuh spesifik, ini tuh jelas masalahnya, sehingga itu juga bisa membantu justifikasi atau alasan kalian mengangkat masalah ini itu bisa lebih jelas gitu. Jadi alasannya itu jelas, alasannya kuat gitu. Makanya harus ditunjukkan research gap-nya. Oke, kemudian selanjutnya adalah adanya teori-teori yang melatar belakangi masalah yang diteliti dan teori-teori tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Oke, ini kalau ini adalah ramifikasi. Tadi sudah disebutkan bahwa di latar belakang ini ramifikasi dan justifikasi ini dua hal yang sangat penting, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah adanya pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, tentu saja. Ya, dan ini biasanya pertanyaan penelitian ini diungkapkannya adalah di rumusan masalah. Jadi di latar belakang subbab selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Nah, jadi di sini di bagian rumusan masalahnya itu pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab itu biasanya diungkapkan di sana, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan alternatif pemecahan masalah dan alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah. Oke, tentu saja kalau kita berangkatnya dari hasil penelitian orang lain, maka artinya ada beberapa alternatif yang sudah ditawarkan. Misalkan berdasarkan si A dia menyelesaikan masalahnya dengan metode A. Berdasarkan si B dia menyelesaikan dengan metode B. Berdasarkan si C dia melakukan penelitian dengan metode C dan seterusnya. Nah, sehingga kalian sebagai peneliti itu punya alternatif. Oh, saya tertarik untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode apa. Nah, jadi di situ ada alternatif pemecahan masalah dan alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang memang harus ada di latar belakang. Kemudian kita sudah masuk ke penulisan rumusan masalah ya. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab di dalam penelitian ini harus kita ungkapkan di rumusan masalah. Tentu saja rumusan masalah ini kalau dalam laporan itu kan harus dituliskan dalam sebuah rumusan pertanyaan. Oke, nah jadi dalam penulisan rumusan masalah ini kita harus menggunakan kata-kata yang sederhana saja, tapi jelas, sederhana tapi jelas, konkret dan lugas. Itu aturan yang pertama. Jadi pada saat kita melakukan atau menuliskan rumusan masalah, kita gunakan kata-kata yang sederhana tapi jelas, konkret dan lugas. Kemudian yang kedua, di rumusan masalah ini kita mengungkapkan kedudukan masalah dan kaitannya dengan teori, gitu ya. Kemudian kita juga harus mengungkapkan kekhususan masalah dibanding dengan teori yang ada. Jadi mungkin kita harus lebih menspesifikasikan masalah yang kita angkat ini masuknya ke jenis apa? Apakah ini jenisnya hanya deskriptif atau apakah ini komparatif atau ini memang korelatif. Jadi kita harus mengungkapkan kekhususan masalahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga kita harus mengungkapkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang terdapat di dalam masalahnya. Jadi kita harus menentukan dulu, kita mengidentifikasi variabel-variabel apa dan kemudian kita nanti ungkapkan hubungan dari variabel-variabelnya.
Selanjutnya adalah menggambarkan latar belakang penelitian, teori yang mendasari, dan asumsi yang melatar belakangi analisis masalah. Oke, itu di rumusan masalah ya. Dan selanjutnya adalah karena rumusan masalah ini, statement of problems-nya ini merupakan pernyataan singkat dari masalah yang akan diteliti, maka biasanya di penulisan rumusan masalah ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya, gitu ya. Jadi di rumusan masalah boleh deh teman-teman cek ke beberapa karya TA kakak tingkatmu, pasti di rumusan masalah itu diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi misalkan, bagaimanakah tata laksana pemeriksaan BNO IPP di Rumah Sakit Al-Islam Bandung, biasanya itu kan ujungnya adalah tanda tanya. Artinya itu adalah suatu pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh rangkaian proses penelitian ini. Jadi memang pertanyaan itu adalah sesuatu yang ingin dijawab nanti ujung-ujungnya. Nah, jawabannya ada di mana? Ya jawabannya ada di kesimpulan nantinya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah rumusan masalah itu biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya, kemudian substansinya itu jelas dan tidak bermakna ganda. Jadi apa ya? Ini lebih menjurus ke tujuannya itu apa sih? Nah, itu biasanya sudah kelihatan di rumusan masalah. Tujuan penelitiannya untuk apa? Untuk mencari tahu apa? Untuk menemukan apa? Itu biasanya memang tersirat di sini ya, karena substansinya jelas dan tidak bermakna ganda. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah ini biasanya menggambarkan implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya adalah tentu saja dapat dijawab dengan melakukan penelitian tadi ya dari rumusan pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja kita mensiratkan bahwa pertanyaan tersebut itu bisa dijawab dengan melakukan penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya adalah konsisten dengan latar belakang. Jadi kalau di latar belakang kita mengungkapkan hal apa, maka di rumusan masalah pun ini harus sesuai atau sejalan dengan apa yang sudah kita ungkapkan di latar belakang. Kemudian nanti si rumusan masalah ini akan menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis. Jadi dugaan awal sementara yang nanti kita ungkapkan itu harus berdasarkan dari rumusan masalah yang kita tulis. Oke, kemudian selanjutnya adalah tentu saja harus selaras dengan judul penelitian. Tadi harus konsisten dengan latar belakang dan tentu saja ini harus selaras dengan judul penelitian. Kemudian mempertanyakan tentang kaitan hubungan antar variabel dan ini khususnya untuk yang masalahnya itu adalah termasuk jenis korelasi. Jadi ini mempertanyakan tentang kaitan hubungan antar variabel. Kemudian jika banyak pertanyaan, maka rumusan masalah ini diuraikan secara spesifik dalam kalimat tanya yang terpisah. Jadi kalau pertanyaannya banyak, kalau yang ingin kita cari tahu atau yang ingin kita jawabnya banyak, itu biasanya tidak diungkapkan dalam satu paragraf gitu, tapi kita pisahkan menjadi beberapa poin pertanyaan. Jadi misalkan yang pertanyaan pertama adalah bagaimana penata laksanaan pemeriksaan X di Rumah Sakit Al-Islam. Kemudian nanti yang kedua, bagaimana misalkan ya, tapi masih berhubungan. Bagaimana pelayanan terhadap pasien pemeriksaan X di Rumah Sakit Al-Islam. Kemudian apakah pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Al-Islam. Semuanya tuh tanda tanya dan dipisahkan di poin-poin terpisah. Jadi tidak dalam satu kalimat atau tidak dalam satu paragraf. Jadi dipisahkan. Oke. Nah, contoh misalkan, contoh di sini di latar belakangnya, misalkan di latar belakangnya kalian mengungkapkan pernyataan seperti ini bahwa belum diketahui gambaran mengenai titik misalkan. Jadi di sini kunci utamanya adalah belum diketahui gambaran. Maka nanti di rumusan masalah kalian bisa mengungkapkan kalimat pertanyaan dengan
kalimatnya seperti ini, bagaimanakah gambaran titik, 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 misalkan seperti itu ya. Jadi nanti akan ada konsistensi antara rumusan masalah dengan latar belakang dan tentu saja nanti nyambungnya itu akan sesuai dengan atau selaras dengan judul penelitiannya. Oke, atau kalimat selanjutnya adalah kalau kalian mengungkapkan kalimat belum diketahuinya prevalensi penderita titik titik titik, maka nanti di rumusan masalah adalah berapakah prevalensi penderita titik titik titik. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan yang lainnya deh, belum diketahui hubungan antara X dan Y misalkan. Maka nanti pertanyaannya apakah ada hubungan antara X dan Y dan seperti itulah pokoknya ya. Jadi intinya apabila kalian di latar belakang mengungkapkan suatu pernyataan, maka nanti pernyataan masalah maksudnya, maka nanti di rumusan masalah pun itu yang harus kalian ubah menjadi suatu kalimat pertanyaan. Tentu saja itu harus sesuai dengan kalimat pernyataan yang sudah kalian tadi ungkapkan di latar belakang. Oke. Nah, selanjutnya adalah mungkin bagi kita sebagai pemula dalam penelitian, ini ada beberapa langkah yang mungkin bisa mempermudah menemukan masalah penelitian yang baik dan benar. Jadi yang pertama adalah kita harus tentukan dulu satu topik. Jadi topik yang ditentukan ini sebaiknya berhubungan dengan bidang studi atau keahlian dari peneliti. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman eh, eh, tentu saja ini para calon radiografer, tentu saja ya harus sesuai dengan keahlian kalian nantinya. Ya, jadi ambillah topik-topik yang memang sesuai dengan keradiograferan atau keradiologian. Oke, kemudian selanjutnya langkah kedua misalkan kita uraikan topik tersebut ke dalam beberapa bentuk pertanyaan. Jadi apabila kalian punya satu topik dan ternyata topik tersebut masih bersifat umum, maka kita bisa bagi menjadi beberapa sub-subtopik. Nah, nanti subtopik ini yang nantinya dapat dijadikan sebagai masalah penelitian. Tadi contohnya adalah misalkan kalian di radiologi misalkan tertariknya itu adalah tentang proteksi radiasi. Oke, tentang proteksi radiasi itu kan sebetulnya masih bersifat umum ya. Kita bisa membaginya ke dalam beberapa subtopik. Misalkan bagaimana ke apa namanya kepatuhan para radiografer dalam penggunaan APD misalkan, atau mengenai kebocorannya, misalkan kebocoran dosisnya, atau mengenai pengukuran dosisnya misalkan, atau tentang proteksi radiasi apalah gitu ya, yang pasti banyak yang bisa kita bagi ke dalam beberapa subtopik. Nah, nanti subtopik-subtopik yang sudah ada ini kita bisa pilih salah satunya menjadi masalah penelitian. Kemudian selanjutnya pilih salah satu topik tadi ya, salah satu topik dari daftar subtopik tersebut atau pernyataan permasalahan tersebut. Kita pilih salah satu saja yang dianggap menarik bagi peneliti untuk diteliti atau yang paling sesuai dengan bidangnya. Oh, saya mah nih ahlinya dalam bidang pemeriksaan apa misalkan. Nah, itulah yang kalau itu membuat kalian tertarik ya sudah, berarti kita bisa menentukan subtopiknya gitu kan untuk diangkat menjadi penelitian. Kemudian yang terakhir kita tentu saja harus mengevaluasi. Jadi pilihan yang sudah kita buat ini perlu dievaluasi kembali apakah memang pilihan topik tersebut ini sudah dibuat dengan benar. Tentu saja kita kembali dengan karakteristik Wiener yang tadi. Visible kah gitu kan? Pertanyaan pertama, memungkinkan tidak kita melakukannya? Gitu kan, dari segi objeknya ada, dananya ada, alat dan bahannya, waktunya dan segala macamnya. Itu memungkinkan tidak? Kemudian yang keduanya adalah menarik tidak? Kitanya tertarik nggak dengan topik tersebut gitu kan? Kalau tertarik, kalau memungkinkan dan tertarik, ayo kita lakukan.
Kemudian yang ketiga adalah N, novelnya. Ada nggak sesuatu yang baru kalau kita mengangkat masalah penelitian tersebut? Jadi harus menghasilkan sesuatu yang baru dan kita bisa analisis lebih jauh gitu. Jadi ada bedanya lah dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga udah oke, misalkan visible-nya oke, interesting-nya udah oke, novelnya udah oke, maka E-nya adalah etiknya. Ini melanggar etika enggak? Gitu kan? Jadi itu pertimbangan selanjutnya. Kemudian R-nya relevan tidak dengan apa yang bidang keilmuan kita. Jadi untuk mengevaluasinya kita harus kembali ke thinner yang tadi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, ya berarti kita bisa memilih subtopik yang lain. Gitu. Tapi kalau sekiranya thinner ini atau kelima karakteristik ini sudah terpenuhi, maka itu artinya kita bisa mengangkat masalah tersebut menjadi masalah penelitian. Seperti itu. Oke, ini contoh kasusnya. Misalkan saya ada sebentar, saya cari dulu. Kasusnya itu adalah contohnya oke. Misal saya punya kasus seperti ini misalkan. Ini saya ambil dari beberapa artikel, satu artikel. Ini yang diambil sekitar tahun berapa ya? Ini beberapa tahun yang lalu lah. Oke, contoh kasusnya adalah seperti ini. Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, wilayah Kabupaten Cianjur terbagi dalam 30 kecamatan, 342 desa, dan 6 kelurahan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 ini sebesar 1,96%. Total penduduk Kabupaten Cianjur berjumlah sekitar 2 juta jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebesar 570.000 kakak. Terdiri dari laki-laki sebanyak 1 juta jiwa dan perempuan sebesar 1 juta jiwa. Penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2007 menurut tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai berikut. Tidak atau belum sekolah sebesar sekian jiwa, tamat SDMI sebesar sekian jiwa, tamat SMP atau MTS sekian jiwa, tamat SMA, MA itu sekian jiwa, dan tamat D1 atau universitas mencapai sekian ribu jiwa. Sedangkan penduduk Cianjur berdasarkan lapangan kerja adalah sebagai berikut. Petani itu sekian ribu jiwa, pedagang sekian ribu jiwa, angkutan dan jasa angkutan sekian ribu jiwa, industri sekian ribu jiwa, dan lain-lainnya sebesar sekian ribu jiwa. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur pada 3 tahun terakhir ini, jumlah penduduk Cianjur yang tidak mempunyai pekerjaan tetap cenderung meningkat. Sedangkan presentase penduduk yang telah bekerja ada kecenderungan menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil Susenas 2007 menunjukkan penduduk Indonesia yang mengeluh sakit dalam kurun waktu sebulan sebelum survei 30,90%. Dari penduduk yang mengeluh sakit, 65%-nya memilih pengobatan sendiri menggunakan obat dan obat tradisional. Pemilihan sumber pengobatan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang mengeluh sakit, presentase terbesar adalah pengobatan sendiri, sisanya ke pengobatan medis, pengobatan tradisional, dan tidak berobat. Dari yang melakukan pengobatan sendiri, presentase terbesarnya ini menggunakan obat selain menggunakan obat tradisional dan cara tradisional. Nah, seperti itu contohnya misalkan oke, kemudian kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, jadi dari contoh kasus yang barusan saya bacakan, bahwa berdasarkan masalah tersebut tadi ya yang sudah dibacakan,
kita bisa merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, mungkin beberapa, pertanyaan yang bisa muncul dari kasus yang tadi atau pernyataan yang tadi, artikel yang tadi, itu adalah misalkan yang pertama, bagaimanakah deskripsi pengobatan sendiri di masyarakat? Tadi dari deskripsi yang saya bacakan, itu bisa bisa saja terjadi, bisa saja muncul pertanyaan seperti ini kan, bagaimana deskripsi pengobatan sendiri di masyarakat? Atau mungkin pertanyaan yang lain yang muncul adalah, bagaimana peran puskesmas dalam pengobatan sendiri di masyarakat? Atau misalkan, bagaimana sih peran serta pedagang obat dalam membina pengobatan sendiri, misalkan. Atau mungkin bisa jadi kira-kira faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pengobatan sendiri. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang muncul dari kasus atau artikel yang tadi saya bacakan. Anggap saja yang tadi itu adalah beberapa teori atau apa ramifikasi gitu ya, ramifikasi yang nanti kalian akan tulis di latar belakang. Sehingga nantinya akan muncul beberapa pertanyaan yang bisa kita pilih sebagai topik penelitian. Oke, dari keempat pertanyaan yang muncul ini, misal kita mau memilih atau kita tertariknya ke yang poin nomor 4 deh misalkan. Apa sih faktor-faktor apa saja gitu yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pengobatan sendiri. Nah, sehingga nanti dari kalimat pertanyaan itu kita bisa merancang apa namanya? Rangka pemikirannya, mulai dari judul penelitiannya, di latar belakangnya kita mau menulis apa, kemudian nanti di rumusan masalahnya kita mau menulis apa dan berbagai macam gitu ya. Jadi dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa temui dari membaca artikel, dari membaca buku, dari hal-hal yang kita temui di lapangan, kita bisa mulai membangun suatu kerangka konsep atau kerangka pemikiran yang bisa kita rancang sebagai langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Oke, dari yang tadi misalkan kita kan ambil pertanyaannya adalah yang faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pengobatan sendiri. Artinya kita bisa mulai merancang, oh kira-kira nanti judul penelitiannya adalah ini deh. Nah, jadi dalam rancang judul penelitiannya ini harus judul penelitian ini harus mengandung unsur apa dan siapa serta di mana. Jadi di sini misalkan apanya itu adalah faktor-faktor yang berhubungan. Siapanya siapa nih objeknya? Ya masyarakat. Di mana? Ya di Kabupaten Cianjur. Jadi nanti si judul penelitian itu kurang lebih faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pengobatan sendiri di Kabupaten Cianjur. Nah, misalkan seperti itu. Sehingga nanti juga kita sudah mulai terbentuk konsep pemikirannya bahwa di latar belakang itu sebagai ramifikasinya kita mau mengungkapkan hal apa. Oke deh, kita mau mulai dari pengertian perilaku masyarakat dulu deh, misalkan. Atau pengertian pengobatan sendiri, atau faktor-faktor yang berhubungan dengan pengobatan sendiri ini secara umumnya, secara globalnya gitu ya. Dari berbagai referensi atau dari berbagai teori kita masukkan di latar belakang sebagai ramifikasinya. Nah, baru nanti kita di justifikasinya itu mengungkapkan alasan memilih penelitian pengobatan sendiri di Kabupaten Cianjur. Kenapa kita harus di Kabupaten Cianjur? Nah, tadi ungkapkan deh bahwa masyarakatnya itu sekian persen loh yang tidak bekerja dengan pertumbuhan penduduknya sekian, kemudian yang pendidikan latar belakang pendidikannya sekian gitu bagaimana. Nah, itu bisa diungkapkan sebagai bahan untuk mengungkapkan alasannya kenapa kita memilih penelitian ini di Kabupaten Cianjur misalkan gitu ya. Kemudian nanti masalahnya juga jelas nih bahwa masalah penelitian yang kita angkat ini adalah belum diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pengobatan sendiri. Seperti itu ya. Nah, itu pengantar metodologi penelitian gitu ya. Kemudian sorry, tadi itu adalah
rumusan masalah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan penelitiannya. Jadi pengantar metodologi penelitian, di pertemuan satu ya sudah kita bahas, kemudian yang tadi saya, jabarkan itu adalah masuknya ke rumusan masalah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan tujuan penelitian. Oke, jadi tujuan penelitian ini merupakan indikasi atau arah penelitian, jenis, jenis data, atau informasi yang akan dicari dengan melakukan penelitian. Jadi sebenarnya kalau untuk tujuan penelitian ini akan mudah dirumuskan, akan mudah dituliskan apabila rumusan masalahnya juga jelas. Seperti itu. Karena tujuan penelitian ini hanya merupakan indikasi arah penelitiannya itu mau mau kemana, arah penelitiannya ini mau mencari informasi tentang apa, mau menyelesaikan masalah apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau di perumusan masalahnya sudah jelas, maka tujuan penelitian tuh ini akan sangat jelas sekali gitu. Tidak akan susah untuk merumuskan tujuan penelitian apabila di rumusan masalahnya juga sudah jelas, sudah kelihatan. Nah, jadi tujuan penelitian ini akan menjawab atau menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, gitu ya. Sehingga biasanya tujuan penelitian di penelitian ini diuraikan dengan menggunakan kata kerja sebagai pembuka, misalkan untuk mengetahui, gitu ya, untuk membandingkan, untuk menemukan, untuk menganalisis misalkan, atau untuk menilai, atau untuk menguji. Nah, jadi biasanya memang rumusan tujuan penelitian ini karena dia akan menjawab atau menyelesaikan masalah penelitian yang sudah diungkapkan di rumusan masalah, maka ini biasanya memang si tujuannya ini kata depannya itu adalah kata kerja. Boleh mengetahui tadi, boleh membandingkan, boleh menemukan, boleh menganalisis atau apapun itu yang sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan. Jadi kalau di rumusan masalahnya adalah eh, bagaimana hubungan antara X dan Y, maka nanti tujuannya itu adalah biasanya ya untuk mengetahui untuk mengetahui hubungan antara X dan Y. Jadi untuk mengetahui. Atau misalkan di rumusannya ini adalah bagaimana perbandingan antara A dan B, misalkan gitu ya. Maka nanti di tujuannya juga adalah untuk membandingkan tentu saja. Jadi kata kerja yang digunakan ini tergantung dari rumusan masalah yang diungkapkan, seperti itu. Oke, kemudian tujuan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang jelas, dapat diukur, dan atau dapat diamati. Jadi measurable dan observable. Gitu ya. Oke, jadi intinya titik tolak perumusan tujuan ini didasarkan pada perumusan masalah penelitian. Kalau masalah penelitiannya jelas, maka tujuannya juga pasti akan mudah ditentukan. Jika rumusan masalah penelitian ini dengan menggunakan kalimat tanya, ya, maka rumusan tujuan ini dia menggunakan kalimat pernyataan. Jadi kalau rumusan itu pertanyaan bentuknya, tapi kalau tujuan ini adalah pernyataan. Seperti itu. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Jadi kalau di rumusan masalah itu di sini adalah bagaimana hubungan, contohnya ya, bagaimana hubungan kepadatan hunian dengan kejadian penyakit ispa di desa X, misalkan, maka nanti tujuannya itu udah jelas kan, kita ingin menjawab ini. Berarti kalimatnya itu adalah untuk mengetahui hubungan bla bla bla. Jadi ke belakangnya mah pasti sama kalimatnya. Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh pemberian ekstrak daun pepaya terhadap titik-titik-titik, maka nanti tujuannya juga ingin menjawab hal tersebut. Jadi ingin mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun pepaya terhadap titik-titik-titik. Bagaimana gambaran perilaku hygiene penjamah makanan pada home industri? Maka ini yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui gambaran perilaku hygiene penjamah pada makanan home industry. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi si tujuan masalah ini adalah tujuannya ini adalah tergantung dari permasalahan yang diungkap.
Seperti itu teman-teman, penjelasan untuk pertemuan kedua, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diikuti, dan kalau ada pertanyaan silahkan ungkapkan di WhatsApp grup saja. Ini akan terbuka bagi pertanyaan-pertanyaan, dan sampai ketemu di hari Senin nanti, kita ketemu kembali, insya Allah kita bertemu tatap maya secara langsung, tatap maya via Zoom. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.